Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen di channel saya. Semoga channel saya ini memberikan informasi sekaligus edukasi kepada teman-teman semua yang memang belum paham dengan namanya pinjaman online. Dan juga semoga informasi dari saya ini bisa membantu teman-teman dalam mencari pinjaman online yang terpercaya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Oke, kali ini seperti biasa saya akan memberikan informasi mengenai pinjaman online. Seperti teman-teman ketahui, walaupun banyak sekali bertebaran pinjaman online, namun masih banyak teman-teman di luar sana yang belum paham mana yang legal dan mana yang ilegal. Jika kita cek secara kasat mata, semua pinjaman online itu jika kita tidak tahu itu hampir semuanya kita anggap legal. Karena apa? Karena pinjaman online ilegal pun mereka memberikan ikon OJK di cover dari aplikasinya. Itu menandakan bahwa mereka sudah ber-OJK. Padahal untuk bukti bahwa mereka legal atau ilegal tidak bisa dilihat dari ikon ataupun stiker yang ditempel di covernya aplikasi tersebut. Teman-teman harus mengecek kembali di salah satu informasi terpercaya, yaitu saya di sini biasa melihat di Instagramnya OJK yang sudah centang biru. Di sana mereka sudah memaparkan beberapa informasi mengenai pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK. Jadi sangat gampang sekali, bisa cek di sana. Jika teman-teman sudah menemukan pinjaman online yang sekiranya kita ingin mengajukan, barulah kita cek di Play Store apakah aplikasinya masih ada atau tidak. Namun masih ada juga di OJK mereka terdaftar, namun di Play Store mereka sudah tidak ada lagi atau sudah tidak terdaftar. Artinya pinjaman online-nya sudah tidak beroperasi lagi. Nah, untuk sebagai syaratnya untuk kita mengajukan di pinjaman online ini, tentunya kita harus sediakan EKTP sebagai syarat utamanya. Jadi tidak perlu dokumen-dokumen lainnya dan juga tidak perlu lagi disurvei ke rumah. Namun teman-teman tetap harus berhati-hati dan waspada terhadap yang namanya pinjaman online, karena banyak juga oknum-oknum di luar sana yang tidak bertanggung jawab menggunakan data-data kita untuk hal-hal yang tidak yang untuk kejahatan ataupun yang tidak. Oleh sebab itu carilah pinjaman online yang memang aman dan juga privasi data kita terjaga. Oke, kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online yang menurut saya ini memang sangat terpercaya, terbaik di sepanjang tahun, termasuk di tahun 2023 ini, yang mampu memberikan kita pinjaman online dengan limit besar, tentunya tenor yang panjang, dan pastinya sudah terdaftar di OJK. Penasaran aplikasinya apa? Silakan ditonton sampai habis, jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Oke, aplikasi yang akan saya review adalah Adakami. Sering sekali saya mereview tentang Adakami ini karena memang sangat sepopuler itu dan sangat terpercaya dan juga mampu memberikan kita pinjaman dengan limit yang besar. Apalagi kita pelanggan lama ataupun nasabah lama yang memiliki kriteria yang baik, mereka tidak segan-segan memberikan kita pinjaman hingga 80 juta rupiah. Apalagi bagi nasabah baru biasanya mendapatkan pinjaman dari 1 juta rupiah sampai dengan 2 juta rupiah. Untuk Adakami ini merupakan salah satu pinjaman online yang menyediakan pinjaman tanpa agunan, dan juga Adakami ini dioperasikan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia yang merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum di Indonesia yang berizin dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan juga hal ini sejalan dengan misinya yang mewujudkan inklusi keuangan dan memberikan solusi bagi masyarakat Indonesia melalui inovasi dan juga edukasi. Dan Adakami ini menggunakan teknologi informasi sebagai landasan inovasi demi menciptakan pelayanan yang cepat dan juga optimal. Nah, seperti teman-teman ketahui, Adakami ini termasuk pinjaman online yang memang sudah lama di
pinjaman di seputaran pinjaman online karena banyaknya peminatnya, sehingga Ada Kami ini mampu berkembang dan bertumbuh sampai saat ini. Nah, hal yang perlu kita ketahui sebelum kita mengajukan pinjaman, yang pertama teman-teman harus mempertimbangkan bunga pinjaman dan adanya biaya lainnya disesuaikan dengan kemampuan kita dalam melunaskan pinjaman. Dan juga untuk pokok dan bunga pinjamannya dibayarkan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Untuk kerugian yang ditimbulkan akibat kegagalan membayar pinjaman akan dibebankan kepada kita sebagai peminjam. Itu yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai mengajukan di pinjaman online. Nah, untuk kriteria peminjam di Ada Kami ini, Ada Kami tidak membatasi ya untuk kita bekerja atau tidak, apakah kita memiliki pendapatan yang tinggi ataukah kita memiliki kondisi keuangan yang buruk. Yang di sini kriteria untuk Ada Kami ini harus berusia 18 sampai dengan 60 tahun, memiliki pendapatan tetap dan nomor handphone yang tetap, dan juga kita harus memiliki nomor rekening sesuai dengan KTP ketika kita pengajuan di Ada Kami. Nah, untuk dokumen yang harus kita persiapkan ketika kita mengajukan di Ada Kami, kita harus mempersiapkan KTP dan juga rekening bank atas nama sendiri atau atas nama sesuai dengan KTP yang akan kita upload. Selanjutnya kita tinggal ikuti aja petunjuk dari sistem di Ada Kami untuk mengisi halaman informasi, biasanya berupa data diri, informasi, pekerjaan, kontak yang dapat dihubungi, dan juga foto diri kita. Dan pastikan juga kita mengisi semua data-data yang diminta dengan yang sebenarnya. Untuk dokumen dan informasi yang benar dapat mempercepat proses verifikasi data dan pencairan pinjaman. Oke, kita lanjut bagaimana cara pengajuan pinjaman di Ada Kami ini. Untuk cara pengajuannya, teman-teman bisa download terlebih dahulu aplikasi yang ada di Ada Kami, kemudian masukkan nomor telepon teman-teman, kita tunggu kode verifikasi untuk memverifikasi nomor handphone kita. Setelah kita masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui ponsel kita, barulah kita membuat password dan juga kita bisa login ke aplikasi Ada Kami. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi data-data pribadi berupa data pribadi, foto KTP, kemudian kita melakukan verifikasi wajah untuk proses syarat utama dalam pengajuan di Ada Kami ini, dan juga kita mengisi nomor rekening tabungan dan kita tunggu proses penilaian dari data yang sudah kita isi. Nah, selanjutnya kita mengisi nominal pinjaman dan tenor pinjaman sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Kemudian barulah kita klik ajukan pinjaman. Sebelum itu pastikan bahwa data-data dan dokumen yang telah kita masukkan itu sudah sesuai dan sudah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan. Nah, kemudian setelah kita mengisi semua data dan juga mengisi jumlah pinjaman dan juga tenor, kita tinggal menunggu saja proses pencairan dan juga proses verifikasi dari data kita. Biasanya 1x24 jam untuk pencairan dana masuk ke rekening kita setelah status pengajuan kita diterima. Namun, apabila dalam 1x24 jam dana belum masuk ataupun belum kita terima melalui rekening, teman-teman bisa menghubungi CS Ada Kami yang ada kontak personnya yang ada di dalam aplikasi. Teman-teman juga bisa menanyakan hal-hal yang masih belum dimengerti atau ada hal yang ingin ditanyakan lagi. Nah, bagaimana jika pinjaman kita ditolak? Apa sih alasan Ada Kami pinjaman kita ditolak? Untuk pengajuan kita yang belum dapat disetujui, biasanya itu dikarenakan skor kredit kita saat itu belum memenuhi persyaratan di Ada Kami. Silakan dilengkapi data, dokumen, dan informasi kita untuk dapatkan melakukan pengajuan ulang kembali di lain kesempatan. Artinya walaupun ditolak satu kali, kita cek lagi apakah ada data yang tidak kita isi ataukah memang kita pernah mengalami gagal bayar di salah satu pinjaman online legal. Itu perbaiki dulu. Namun bagi teman-teman yang memang baru pertama kali, silakan saja diajukan ulang di lain kesempatan karena itu baru satu kali, mungkin mereka tidak memiliki riwayat ataupun rekap dari pinjaman kita karena kita tidak pernah minjam di pinjaman online manapun. Jika ditolak yang kedua
kedua kali silakan diajukan kembali. Biasanya untuk pinjaman yang ketiga biasanya kita langsung di ACC. Nah guys, itu sedikit review dari saya tentang Ada Kami berdasarkan pengalaman saya dalam mengajukan. Semoga informasi dari saya ini bisa membantu memberikan informasi kepada teman-teman yang lagi butuh dana melalui pinjaman online. Dan ini sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman semua, baik untuk teman-teman pemula ataupun nasabah lama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.